Hai! Kamu tahu nggak kalau misalnya masker yang kamu pakai sekarang atau masker scuba udah dinilai nggak efektif lagi untuk menahan droplet? Bahkan seperti MRT sekarang sudah tidak memperbolehkan pakai masker scuba saja. Emang iya ya? Bukannya semua masker sama aja? Kalau misalnya pakai masker udah deh aman dari COVID? Nggak dong, setiap bahan pasti beda keefektifannya. Contohnya misalnya masker scuba yang kamu pakai sekarang biasanya hanya bisa melindungi dari 0% sampai 5%. Sedangkan masker yang lebih tebal, misalnya masker N95, bisa melindungi hingga 95%. Oh gitu. Benar deh. Ini aku ada banyak banget masker kain. Ini beda nggak sih efektivitasnya? Terus cara tahu bedanya gimana? Meskipun sama-sama masker kain, tetap saja tergantung bahan-bahannya. Kamu tahu nggak isi bahan-bahannya apa aja? Nggak tahu. Kalau gitu, gimana kalau kita bikin alat yang bisa mendeteksi kualitas masker? Ide bagus tuh. Yuk kita coba buat. Hai Kinki Hajar, perkenalkan nama saya Cira Nindya Alesya. Dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu adalah alat pendeteksi kualitas masker. Menurut berbagai sumber seperti WHO, masker adalah salah satu cara paling efektif dalam melindungi diri sendiri dan juga orang di sekitar kita dari penyebaran COVID-19. Tapi jenis masker yang kita gunakan dan juga jumlah lapisannya sangat berpengaruh terhadap keefektifan masker tersebut. Contohnya masker scuba dan masker buff yang hanya bisa menahan 0-5% dibandingkan dengan masker medikal misalnya N95 yang bisa menahan droplet hingga 95%. Perbedaannya terlihat sekali kan? Maka dari itu sudah ada beberapa peraturan yang melarang penggunaan scuba dan buff sendiri tanpa lapisan lain. Contohnya adalah di stasiun MRT. Selamat menyaksikan dan semoga membantu. Sebelum memulai, saya membuat desain prototipenya dulu menggunakan 3D design. Desain ini bertujuan untuk mematangkan konsep dan juga alat dan bahan yang dibutuhkan sebelum memulai pembuatan. Yuk sekarang kita langsung mulai pembuatannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun semua komponen rangkaian elektrik yang kita butuhkan. Pertama yang akan kita pasang adalah LCD. Fungsinya adalah menunjukkan hasil pembacaan dari sensor. Kita juga akan membutuhkan breadboard untuk memperbanyak colokan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita akan memasukkan saluran 5 volt dan negatif atau ground ke breadboard. LCD yang saya gunakan memiliki 4 saluran, yaitu ke positif, negatif, dan juga analog. Selanjutnya, kita akan memasang sensor udaranya. Ini adalah salah satu kalkulasi yang saya lakukan untuk memilih sensor. Dan setelah banyak perhitungan, akhirnya pilihan saya jatuh pada MPX 5010DP. Pastikan sensor yang kalian pilih sesuai dengan microprosessor dan juga dengan pompa kalian ya. Selanjutnya, kita akan menyambungkan sensor tersebut ke analog agar bisa mendapatkan range data dan tentunya juga ke bagian positif dan negatif. Selanjutnya, kita akan menyambungkannya ke komputer agar kita bisa memasukkan program untuk alat ini. Nah, setelah komponennya semua menyala, sekarang kita akan masuk ke bagian programming agar dia bisa mengambil informasi dari sensor dan juga menunjukkannya kembali ke screen LCD-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan library yang kita butuhkan dan juga variabel-variabel. WireEdge dan juga Liquid Crystal adalah library yang digunakan untuk memogram layar LCD. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan jenis LCD dan dimensinya. Selanjutnya, kita akan membuat 2 variabel, satu untuk menyimpan nomor pin dari sensor, dan satu lagi untuk pembacaannya. Selanjutnya, kita akan mengisi kode di bagian setup, di mana kode di bagian tersebut hanya akan dilaksanakan sekali. Di bagian ini, kita hanya akan menyalakan LCD, lalu kita akan memilih channel untuk pembacaan data dari sensor. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian loop, di mana kode di bagian tersebut akan berulang terus selama programnya sedang berjalan.
Yang pertama yang kita akan lakukan adalah membaca data dari sensor dan menyimpannya dalam sebuah variabel yaitu pressure. Kemudian kita akan menunjukkan data tersebut dengan menggunakan function serial println. Dan kemudian kita akan menunjukkan data tersebut di LCD yang telah kita miliki. Jadi kita akan menggunakan function LCD print. Lalu agar datanya tidak terlalu banyak dan terlalu cepat sehingga tidak bisa terbaca, kita akan menambahkan delay sebanyak 500 milisecond. Yuk sekarang kita coba kode ini ke prototipe kita. Untuk sumber tekanan atau kipasnya, saya akan menggunakan pompa tangan. Kalian juga bisa menggunakan kipas atau sumber udara yang lain. Bila layar LCD kalian kurang terang, kalian juga bisa memutar skrup yang biasanya berada di belakang LCD. Sekarang kita akan memasangkan semua komponennya ke sebuah infraboard. Pertama, kita akan menempelkan pompa menggunakan isolasi. Setelah itu kita akan menempelkan sensor di bagian depan pompa menggunakan lem tembak. Setelah itu kita akan menyusun microprocessor dan juga breadboardnya. Setelah itu kita akan menyambungkan lagi semua kabel-kabelnya seperti rangkaian yang tadi sudah kita buat. Dan seperti ini hasil jadinya. Sekarang bisa kita upload programnya dan bisa langsung kita tes. Untuk mengetes alat ini, ada 3 masker yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah masker scuba, masker bedah yang 3 lapis, dan yang terakhir adalah masker KN95. Masker scuba ini adalah masker paling tipis yang akan saya uji pada hari ini. Masker scuba ini terbukti hanya dapat mencegah droplet sejumlah 0-5%. Bisa dilihat saat saya menguji coba masker scuba, angka yang dibaca kurang lebih 1015. Yang kedua adalah masker bedah 3 lapis. Masker ini terbukti dapat mencegah droplet mulai dari 80% sampai sekitar 95%. Dengan masker bedah, angka yang dibaca berada di kisaran 207 sampai 277. Dengan jelas kita bisa melihat perbedaannya dengan masker scuba tadi. Dan yang terakhir adalah KN95, dan masker ini terbukti dapat mencegah droplet lebih dari 95%. Kita bisa melihat angka yang dicapai KN95 ini sangat rendah, yaitu hanya dari 40 sampai 84. Untuk melengkapi alat tersebut, saya juga membuat suatu program yang bisa mendeteksi pemakaian masker, apakah pemakaian maskernya tepat ataupun tidak. Hal ini bisa diimplementasikan di rumah maupun di tempat-tempat umum. Misalnya jika ada yang tidak memakai masker, maka bisa dikirimkan foto orang tersebut dan notifikasi ke penjaga terdekat. Atau bila diimplementasikan di rumah, bisa berupa notifikasi yang masuk ke dalam HP masing-masing. Dengan alat ini diharapkan agar tidak ada lagi orang-orang yang menggunakan masker yang ternyata tidak efektif dan bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Karena ide ini muncul dari keprihatinan saya melihat banyaknya orang yang mengira bahwa semua masker itu memiliki keefektifan yang sama dan masker yang tipis seperti masker scuba cukup untuk melindungi diri. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa Gen Ki Hajar!